Kalau Anda dengar kata perang salib, apa sih yang langsung terlintas di benak Anda? Mungkin kesatria gagah pakai baju zirah, berlayar jauh-jauh buat merebut tanah suci, iya kan? Tapi, gimana kalau saya ceritain tentang perang salib yang beda banget? Perang yang nggak terjadi di gurun pasir nun jauh di sana, tapi justru di pedesaan Prancis yang subur. Perang di mana lawannya bukan orang kafir, tapi sesama orang Kristen. Nah, ini dia kisah kelam dari perang salib Albigensia. Sebuah babak sejarah yang sering terlupakan tentang gimana iman, politik, dan keserakahan bisa memicu pertumpahan darah yang nggak kebayang justru di halaman belakang Eropa sendiri. Yap, benar banget. Tahun 1209, seruan perang suci berkumandang dari Paus, tapi targetnya bukan Yerusalem. Pedang para kesatria malah diarahkan ke Languedoc, sebuah wilayah yang kaya dan makmur di selatan Prancis. Ini adalah sebuah kisah tragis tentang bagaimana perbedaan keyakinan, sebuah perselisihan teologis, bisa berubah jadi pembenaran untuk penaklukan dan pembantaian. Yuk kita telusuri bareng-bareng akar dari konflik berdarah ini. Oke, untuk bisa memahami perang ini, kita harus ngerti dulu pemicunya. Semuanya ini berawal dari satu kata yang punya kekuatan luar biasa di abad pertengahan, bidah. Sebenarnya, apa sih arti kata ini buat orang-orang di zaman itu? Di zaman sekarang kita mungkin mikir bidah itu cuma sekedar istilah kuno, ya, cuma beda pendapat doang. Tapi di abad pertengahan, wah, ini adalah tuduhan yang bisa bikin nyawa melayang. Bidah itu bukan sekedar salah paham soal doktrin, ini adalah tindakan pemberontakan yang disengaja. Coba bayangin, ada teolog gereja datang ke Anda, ngejelasin di mana letak keliru keyakinan Anda, dan Anda, dengan sadar dan keras kepala, bilang, "Enggak, saya menolak." Nah, itulah bidah, sebuah pembangkangan spiritual terhadap otoritas tertinggi saat itu. Biar lebih jelas, kita lihat bedanya. Kalau kekeliruan, itu sesuatu yang masih bisa dimaafkan. Mungkin ada orang yang salah menafsirkan kitab suci karena pendidikannya kurang. Itu bisa diperbaiki. Tapi bid'ah, wah, itu dianggap kejahatan spiritual. Dilihatnya itu kayak kanker yang bisa menyebar kemana-mana. Bagi gereja seorang bid'ah, nggak cuma membahayakan jiwanya sendiri, tapi juga jiwa semua orang yang ngobrol sama dia. Jadi ini ancaman serius bagi tatanan sosial dan spiritual. Dan karena itulah gereja merasa harus, membasminya. Dan coba kita lihat gimana hukumannya berevolusi dari waktu ke waktu. Awalnya nih, masalah bidah itu diselesaikan lewat debat dan ekskomunikasi. Urusan internal gereja lah. Tapi semua berubah setelah Kaisar Konstantinus mendukung Credo Nicea. Tiba-tiba, gereja punya kekuatan pedang dari negara. Santo Agustinus bahkan ngasih pembenaran teologis untuk pakai kekerasan. Puncaknya, bidah secara resmi jadi kejahatan negara, setara sama pengkhianatan. Nah, pergeseran ini penting banget karena ini mengubah perbedaan teologis jadi pelanggaran yang hukumannya mati. Oke, sekarang kita beralih dari konsep bid'ah secara umum ke kelompok spesifik yang jadi pusat cerita kita. Di wilayah selatan Prancis yang indah namanya Languedoc, muncullah sebuah gerakan. Mereka ini menyebut diri mereka yang murni, atau Kataros dalam bahasa Yunani. Nah, dari situlah nama mereka berasal, kaum Katar. Terus kenapa gerakan ini bisa tumbuh subur banget? Jawabannya simple, karena banyak orang merasa kecewa. Mereka lihat para uskup dan kardinal hidupnya kayak pangeran, sibuk sama politik dan kemewahan, jauh banget dari ajaran Kristus yang sederhana. Di tengah kekecewaan inilah, para pengkhotbah Katar datang menawarkan sebuah alternatif yang radikal, sebuah jalan kembali ke spiritualitas yang mereka klaim jauh lebih murni dan otentik. Jadi, apa sih sebenarnya yang mereka percayai? Wah, ini bukan cuma perbedaan kecil loh, ini penolakan total terhadap doktrin inti Kristen. Kaum Katar percaya adanya dua dewa. Dewa baik yang menciptakan dunia roh, dan dewa jahat yang menciptakan seluruh dunia materi, termasuk tubuh kita, sebagai penjara buat jiwa. Bagi mereka, Yesus itu bukan Tuhan yang jadi manusia, tapi semacam malaikat atau roh yang cuma kelihatan seperti manusia. Dan gereja Roma, mereka anggap itu institusi korup yang melayani si dewa jahat. Jelas, ini tantangan langsung ke fondasi iman Kristen. Dan Languedoc itu tempat yang sempurna banget buat ide-ide kayak gini berakar. Wilayah ini punya budaya yang bangga dan sangat independen. Para bangsawan lokalnya lebih mentingin otonomi mereka sendiri daripada nurutin perintah Raja Prancis di utara atau Paus di Roma. Ditambah lagi para pendeta Katolik di sana seringkali nggak berpendidikan, jadi mereka nggak bisa menandingi para pengkhotbah Katolik yang jago ngomong dan penuh semangat. Semua upaya diplomasi dan debat teologi untuk menyelesaikan masalah ini gagal total. Malah sebaliknya, situasi jadi makin panas, cepet banget berubah dari sengketa agama jadi krisis politik yang siap meledak jadi perang.
Jadi ada dua pendekatan yang beda banget buat ngadepin kaum Qatar ini. Di satu sisi ada seorang imam dari Spanyol namanya Dominic de Guzman yang nanti jadi Santo Dominicus. Dia percaya cara terbaik itu ya dengan mencontohkan kesalehan sejati, hidup sederhana, dan berdebat langsung. Nah, di sisi lain ada utusan-utusan paus yang datang dengan rombongan mewah, sombong, dan langsung main perintah ke bangsawan lokal buat menghukum kaum bidah tanpa kompromi. Tokoh kunci di sini adalah Count Raymond VI dari Toulouse. Dia penguasa paling kuat di Languedoc. Meskipun dia sendiri seorang Katolik yang taat, dia ogah nurut sama perintah utusan paus. Kenapa? Karena dia marah dengan cara mereka yang arogan dan menolak mentah-mentah ide buat memerangi rakyatnya sendiri yang banyak di antaranya itu tetangga dan bawahannya. Dia ini penguasa yang terbiasa mandiri. Situasi jadi benar-benar runyam. Merasa diremehkan, utusan Paus Pierre de Castelnau ngambil langkah ekstrim. Dia mengekskomunikasi Raymond. Ini tindakan spiritual dan politik yang serius banget. Dan disinilah percikan api mematikan itu menyala. Waktu dalam perjalanan pulang, Pierre de Castelnau ditikam sampai tewas. Walaupun kemungkinan besar bukan Raymond yang nyuruh, pembunuhan itu terjadi di tanahnya dan pelakunya adalah salah satu pengikutnya. Ini adalah penghinaan yang nggak mungkin diabaikan oleh Roma. Kabar pembunuhan itu sampai ke telinga Paus Innocentius III, salah satu paus paling kuat dalam sejarah. Tanggapannya? Tegas banget. Ia membuat keputusan bersejarah, menyerukan perang suci, sebuah perang salib, bukan di negeri yang jauh, tapi di halaman belakang Eropa sendiri. Ini adalah tawaran yang sangat menarik sekaligus sangat berbahaya. Paus nggak cuma menyatakan perang ke kaum bidah, tapi juga ke para bangsawan yang melindungi mereka, kayak Raymond. Para kesatria yang ikut gabung gak cuma dijanjiin surga lewat pengampunan dosa penuh, tapi juga keuntungan duniawi yang sangat nyata, hak buat merebut tanah dan kekayaan di Languedoc yang makmur. Ini adalah kombinasi maut antara kesalehan dan keserakahan. Dan responsnya? Luar biasa. 10.000 tentara salib, isinya kesatria, tentara bayaran dan pengikut mereka ngumpul di Lyons, siap bergerak ke selatan. Di antara mereka, ada seorang bangsawan Inggris yang ambisius dan udah kehilangan tanahnya. Namanya Simon de Montfort. Dia melihat ini bukan cuma sebagai tugas suci, tapi juga kesempatan emas buat membangun kerajaannya sendiri. Tujuan pertama mereka adalah kota Béziers. Nah, yang perlu kita ingat, kota ini bukan benteng kaum bidah ya. Ini adalah komunitas biasa di mana orang Katolik dan Qatar hidup berdampingan dengan damai. Artinya, banyak sekali orang tak bersalah yang ada di jalur pasukan yang haus darah ini. Waktu para tentara salib siap-siap menyerbu, para ksatria yang bingung ini ngajuin pertanyaan yang sangat praktis ke pemimpin spiritual mereka. Di dalam kota, kan ada orang Katolik yang baik, tapi ada juga target mereka, kaum bidah. Gimana caranya bedain mereka di tengah-tengah kekacauan pertempuran nanti? Jawaban dari utusan Paus, Kepala Biara Arnold Amaury, jadi salah satu kutipan paling mengerikan dalam sejarah. Ceidete eus, novit enim dominus qui sunt eius. Bunuh mereka semua, Tuhan tahu siapa miliknya. Perintah ini pada dasarnya ngasih izin ilahi buat melakukan pembantaian tanpa pandang bulu. Dan ya, itulah yang terjadi. Kota itu jatuh dan dihancurkan. Pria, wanita, anak-anak, semua dibunuh tanpa ampun. Bahkan ribuan orang yang lari mencari perlindungan di altar gereja-gereja pun dibantai di tempat. Ini adalah pembantaian brutal yang ngirim pesan mengerikan ke seluruh Languedoc, jangan coba-coba melawan. Perang ini akan dilancarkan tanpa belas kasihan. Setelah kekejaman yang luar biasa di Béziers, kepemimpinan perang salib jatuh ke tangan Simon de Montfort. Dan dia mengubah perang ini jadi sebuah kampanye penaklukan yang sistematis, dengan menggunakan teror sebagai senjata utamanya. Simon de Montfort ini bukan sekedar kesatria soleh biasa. Dia adalah ahli strategi yang brilian dan kejamnya minta ampun. Paus memberinya gelar sebagai penguasa atas semua tanah yang dia rebut. Ini memberinya motivasi pribadi yang sangat kuat untuk menaklukkan seluruh Languedoc, bukan cuma demi iman, tapi juga untuk dirinya sendiri. Dan metodenya sangat efektif sekaligus mengerikan. Dia akan mengepung sebuah kota, dan begitu kota itu jatuh, dia akan melakukan kekejaman yang gak terbayangkan untuk menakut-nakuti kota lain supaya menyerah tanpa perlawanan. Contohnya, di Brem, dia membutakan lebih dari 100 tahanan dan memotong hidung mereka. Di Minerva, dia membakar 140 pemimpin spiritual Qatar hidup-hidup. Ini adalah perang psikologis, sebuah kampanye teror yang dirancang untuk menghancurkan semangat perlawanan sampai ke akarnya. Saat Simon de Montfort mengukir kerayaannya dengan darah dan api, jadi jelas banget kalau perang salib Albigensia ini sudah berubah.
Apa yang awalnya dimulai sebagai perang untuk iman telah menjadi perang untuk tanah, kekuasaan, dan kekayaan. Ini adalah pengingat yang mengerikan bahwa dalam sejarah, garis antara kesalehan dan keserakahan itu seringkali tipis banget. Pertanyaannya pun tetap sama, bahkan sampai hari ini, ketika sebuah perang dilancarkan atas nama Tuhan, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Surga atau para penakluk di bumi? Kisah Languedoc mengajarkan kita bahwa jawabannya seringkali jauh lebih kelam dari yang kita duga.